Video ini let's go buat terpaksa. Tapi sebagai ketua yayasan menonaktifkan dirinya selama 30 hari ke depan. Tapi memperpanjang episode. Kita Indonesia kehilangan satu orang baik lagi. Ini kan yang kalian mau? Kubus-kubu. ODGJ dan terlantar lebih mudah daripada ngurusin satu orang ngeyel. Bala lihat penderitaannya si Agus. Ujungnya apa? Ditinggalin sama Bapak Brian juga. Yang lihat penderitaan dia aja nggak lihat penderitaan gua. Juga satu Indonesia harus ngertiin Agus dan keluarga. Nah, kan bener kan? Datang di Agus Award. Siapakah pilihan pemirsa? Oke. Aduh capek coy, bosen, Agus lagi, Novi sampai undur diri dari yayasan, ada. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go, apa kabar kalian? Semua kalian baik-baik aja. Agus lagi, bosen Gus. Aduh, Let's Go tahu kalian masih muak banget ya kemarin sampai episode terakhir ya. Let's Go juga udah sampai episode terakhir, Let's Go kira Let's Go tidak akan membuat ini lagi, namun ternyata anjay, ini Let's Go buat terpaksa ya. Video ini Let's Go buat terpaksa. Kenapa? Gara-gara Teh Novi ini mengundurkan diri jabatannya ya sebagai pengurus yayasan, menonaktifkan diri. Tapi kalau Let's Go ini ngomongin Agus kan udah bosen banget ya. Tapi karena Teh Novi ini undur diri, ya udahlah nih episode terakhir lah dari Mas Agus ini. Karena besok Let's Go nggak mau ngomongin Mas Agus ya besok ya. Capek coy, anjay, bosen, capek, muak, kesel, mules, nah semuanya nih komplikasi. Penyakit Let's Go nih. Ngomong Agus mulu, anjay lah. Jadi Let's Go ini khusus untuk membantu Teh Novi aja ya, membantu Teh Novi. Nah, karena beberapa hal kali ini adalah hal-hal yang memang Let's Go risaukan, resahkan dari mundurnya Teh Novi jadi ketua yayasan ya, anjay. Jadi sebelum itu untuk menenangkan hati yang mual-mual karena ngomongin Agus lagi, kita ngeteh dulu ya. Teh dulu. Teh Jasmine dari Cina. Masih panas ini guys. Tunggu Bas, sebelum itu kita sponsor dulu. Agus mau minum teh dulu nih, Bang. Oh, ini nih. Mana? Nah, beginilah saat kita santai. Kalian lihat, tumpah kemana-mana. Jadi sekarang sambil ngeteh dulu ya, coy. Anjay! Baru kemarin Let's Go bilang nggak mau ngeteh lagi gara-gara Agus suka ngeteh, anjay lah. Semoga ini bukan tehnya Agus ya, coy. Jadi kita akan melihat dulu bagaimana Teh Novi ya yang mundur dari jabatan ketua pengurus yayasan ya. Pemberitahuan bahwa Teh Novi sebagai ketua yayasan menonaktifkan dirinya selama 30 hari ke depan yang dapat diperpanjang 2 kali. Upaya hukum yang dilakukannya secara individu kepada pihak-pihak di luar sana itu bisa fokus tanpa membebani operasional yayasan. Terus sudah mau selesai, ada lagi pemain baru. Mau sampai kapan? Terus nanti dibilangnya gini, itu Teh Novi tuh ya, tuh si Teh Novi. Si Teh Novi memperpanjang episode. Wah, malah aku yang disalahin. Saya sudah menonaktifkan diri saya sebagai ketua yayasan. Saya sudah menonaktifkan diri saya sebagai ketua yayasan. Dan Novi di sini juga bilang, perpanjang lagi episodenya. Saya dituduh memperpanjang episode. Padahal dari kubunya Mas Sugus, ada pemain baru guys. Yang kemarin Let's Go bilang ini anak magang apa gimana nih? Si Gary bilang begini kepada Agus karena adanya tertekan 300 juta rupiah kepada yayasan itu. Yang belibet itu ya, anjay lah gitu. Jadi di sini sih Let's Go prihatinnya kenapa? Karena inilah efek setan. Selalu jaga kesehatan gitu. Efek setan, efek iblis, ikatan bersama Tenasia Gus Salim. Itu seorang malaikat seperti Teh Novi ini sampai berhenti berbuat baik. Kita Indonesia kehilangan satu orang baik lagi. Ini kan yang kalian mau? Kubus-kubu. Kubu-kubu sebelah. Ini kan yang kalian mau? Ribuan orang di bawah Yayasan Teh Novi yang sudah dibantu akhirnya merasa zolimi karena satu orang yang tidak tahu etika dan aturan. Nah, bayangkan Teh Novi ini kan ada ratusan atau mungkin ribuan orang yang udah diselamatin dari yayasannya, dari Teh Novi-nya sendiri. Pasti banyak banget orang yang dibantu Teh Novi menganggap Teh Novi ini ibunya.
apalagi anak-anak terlantar dari ODGJ dan lain-lain kan, itu mereka pasti sekarang kehilangan ibunya, dimana sekarang ibunya harus ngurusin bolak-balik laporan polisi dan ngurusin satu lagi orang yang ngeyel. Itu dia pasti kehilangan sosok ibu lah, yang memang malaikat ini sedang ngurusin hal-hal yang bersifat duniawi gitu. Di sini kan kita bisa melihat ngurusin 1.000 orang ODGJ dan terlantar lebih mudah daripada ngurusin satu orang ngeyel. Ya kan? Dan dampak ya, ini dampaknya. Ini dampak dari satu orang ngeyel bisa merugikan 1000-an atau mungkin ribuan lah orang yang udah merasa terbantu sama Teh Novi gitu. Nah, ini kan yang kalian mau, ini kan yang kubu-kubu kalian mau kan. Nah, ini mending kalau Kemensos mau bantu Teh Novi ya. Dinas-dinas sosial lain mau bantu Teh Novi. Takutnya kan dinas sosial lain, aduh saya juga sibuk nih. Sorry gitu. Kehilangan lagi lah kita satu orang atau satu yayasan yang baik hati menolong orang-orang yang tidak seberuntung kita. Nah, padahal nama yayasan Teh Novi udah jelas ya, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Makanya Teh Novi harusnya peduli sama manusia aja. Jangan sampai di luar-luar gitu lah, susah gitu. Kalau udah sama setan-setan, selalu jaga kesehatan, itu susah Teh Novi. Balik arah nasib saya ke nasib kalian. Saya siap kok tukar nasib sama kalian. Gimana rasanya jadi saya? Kalian yang jadi buta, saya kasih uang itu ke kalian. Udah ambil aja, nggak apa-apa. Semoga happy lah Mas Gus. Ini kan yang kalian mau, semoga happy lah dengan mundurnya Teh Novi dari ketua yayasan ya. Ini tim-tim sebelah nih kayaknya kalau dia sakit, semua orang harus sakit. Dia yang kena siram, semua harus kena siram. Kan tantangannya gitu ya. Dari Alvin Lim, tantang 3 miliar buat nyiram gitu. Dari dia tantangannya, boleh ambil donasinya tapi kita siram gitu. Dia nggak dapat duit, semuanya nggak boleh dapat duit. Bahkan Alvin Lim juga di Cina ya, bukan fokus cangkok ginjal gitu, tapi masih fokus ngurusin masalah Novi ya, dan akan ngelaporin Teh Novi ke polisi lagi gitu, atas dasar-dasar laporan baru lah pokoknya. Dan juga saya kasih tahu teman-teman, dalam waktu dekat juga ya, kami mungkin akan melaporkan Novi atas dugaan pasal pemalsuan ya teman-teman ya, terhadap dokumen-dokumen otentik ya, dan ini sedang kami verifikasikan ke instansi terkait. Ya kan, kita cuma memperjuangkan hak Agus, mau ngapain? Dibilang seolah-olah Alvin Lim, LQ ini mau memeras uang. Tidak, LQ udah kaya. Wes, ya. kaya. Sorry ya, LQ udah kaya. Ya, kita Fahrenheit itu berapa ratus miliar, berapa miliar itu ya. Terus, Indosuria itu 107 triliun ya. Kalau itu cair, LQ ini dapat 150 miliar. Kita nggak perlu memeras orang, ya. Dari Kresna aja kita dibayar sama Kresna ya, untuk korban-korban LQ itu dapat berapa kita? Banyak ya, kita dibayar itu udah hampir 100 miliar ya. Wih, jadi itu Alvin Lim dia nggak perlu uang gitu. Padahal kemarin bilang LQ-nya menutup pro bono karena males ya ngurusin orang-orang miskin ya gitu, nggak ada duitnya gitu. Kok Alvin Lim kadang sekarang mirip Agus ya, kontradiktif ya, kadang bilang A, kadang bilang B, bilang kaya tapi nggak mau bantu miskin gitu. Karena orang miskin nggak ada duitnya, sama kayak Mas Agus ya. Mas Agus, apa itu uang? Tidak perlu uang tapi mau donasi. Agus mau melihat tapi tidak mau operasi. Nah, kenapa netizen jahat sama Agus tapi Agus jahat sama Teh Novi? Cuma kayak gitu-gitu, kayak kok jadi mirip gitu. Let's go, udah bilang kok Alvin Lim sadar. Takutnya ini sifat-sifat Sengkuni menular. Dulu kok Alvin Lim, let's go ingat kok Alvin ngomong soal Fahrenheit itu investasi bodong ya, dan let's go udah pernah bahas tuh 2 tahun lalu. 3 tahun lalu deh. Investasi bodong Fahrenheit. Let's go tuh kagum loh karena kok Alvin Lim bisa mengambil kasus investasi bodong. Fahrenheit kalau nggak salah itu forex ya kalau nggak salah ya. Let's go masih ingat banget tuh ngomong-ngomongin tentang afiliator dan lain-lain ya. Susu dibalas dengan air keras. Anjay, air susu dibalas dengan air keras. Ya, peribahasa yang cocok. Peribahasa yang cocok sekali zaman sekarang ya. Ini kalau ada peribahasa 2024 terbaru. Nah, kalau zaman dulu air susu dibalas dengan air tuba. Nah, sekarang air susu dibalas dengan air keras. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada perubahan arti. Sama-sama orang yang dibaikin kurang ajar kan gitu ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Artinya kan orang yang udah berbuat baik malah dijahatin. Air susu dibalas dengan air keras. Sama artinya, coy ya, 2024 sudah ganti peribahasa. Yes. Dan juga Wawa ya, pesan Wawa untuk para netizen. Ternyata Wawa tuh punya pesan-pesan buat kita guys. Gitu.
untuk melindungi Mas Agus ya gitu. Oh, Wak, sekarang udah gak ada aja di apartemen, Wak. Gimana tuh, Wak? Gitu, Wak juga yang ngurusin Agus, tapi tinggalnya nggak di apartemen. Gimana sih, Wak? Apartemen kan enak, Wak. Ada AC di mana-mana gitu. Kian pesennya, cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya. Semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Cobalah lihat penderitaannya si Agus gitu. Udah tahu Agus menderita, malah lupa diri. Jadi, siapa yang salah? Nah, cobalah lihat penderitaannya si Agus. Kan udah tahu nih Agus menderita. Jangan ditambahlah penderitaannya dengan sifat-sifat serakah lainnya gitu loh. Orang udah menderita kan, gitu harusnya orang-orang terdekat istighfar Gus, sebut namanya Gus gitu. Sebut nama Allah Gus. Kita berdoa, sholat bersama-sama. Istighfar, tenangkan dirimu Gus, uang donasi, fokuslah kepada perobatan Gus. Jangan kamu dengar-dengatan setan-setan yang mengajak kamu ke Polda Metro Jaya Gus. Jangan gitu. Orang sekeliling Agus lah yang harusnya membantu Agus untuk menahan keserakahan, sifat sengkuni. Namun ternyata orang-orang sekitarnya mendukung dan mengeluarkan sifat-sifat keserakahan lebih dari yang seharusnya ya. Nah kan udah tahu menderita malah dikompor-komporin. Kemarin udah bilang hidup Bapak Brian. Ujungnya apa? Ditinggalin sama Bapak Brian juga. Bapak Brian sekarang ngurusin Agus nggak? Kagak gitu. Kemarin dapat AC kan Gus, 10 juta. Tapi sekarang Agus tinggal di apartemen. Nah, berarti yang bobok di kamarnya Agus pakai AC sekarang siapa? Nah, pertanyaannya itu ya. Siapa yang bobok di kamar Agus yang udah ada AC baru? Nah, ini pertanyaan kita kan. Ada AC baru, coy. Bahkan waktu Wawa sebutin ini ya di komentar-komentar ada yang bilang intinya itu mulut dijaga, jujur hati bersih, bukannya minta maaf. Nah, pengen lihat penderitaan dia aja nggak lihat penderitaan gua. Jangan kan penderitaan lu, lihat yang lain juga dia nggak bisa kan lagi proses ya. Tapi dia lagi proses nggak sih? Pertanyaannya sendiri dia lagi proses pengobatan nggak sih? Yang bilang juga satu Indonesia harus ngertiin Agus dan keluarga. Nah, kan bener kan? Pokoknya kondisi dia harus di ngertiin gitu, duit dia harus di ngertiin gitu. Dia bahkan tidak mau mengerti kondisi yayasan dan kondisi donatur. Nah, bayangin nggak? Yang donasi ya, donatur, apalagi sekarang 2025, itu PPN tuh naik 12% guys. Nah, jadi ada orang baik yang menyisihkan gaji misalnya 1,5 juta nih. Itu disisihkan tuh untuk Mas Agus nyumbang kemarin 50.000 gitu. Orang yang menyumbang ini itu tidak ingin Mas Agus lebih menderita lagi gitu. Ternyata penderitaannya Mas Agus digunakan untuk dirinya lebih menderita lagi. Meningkatkan 6 sifat yang ada dalam diri manusia gitu. Namanya satripu. Anjay, keren itu. Tausan Sekerta gitu. Satripu, 6 sifat dalam tubuh manusia. Ada nafsu, tamak, marah, bingung, dengki, dan mabuk. Nah, itu 6 sifat dalam tubuh manusia itu. Di ujung Desember ini ya, ada 7 ya. 7 troublemaker Agus. Siapakah pilihan kalian? Nah, ayo kita buat Agus Award. Oke guys, sekarang selamat datang di Agus Award. Siapakah pilihan pemirsa? Oke. Oke, di Agus Award kali ini, Let's Go akan sebagai pembawa acara mengumumkan nominasi Agus Award 2024. Tepuk tangan dulu. Oke, nominasi pertama Agus Award adalah Gus Samsudin. Anjay. Ojo nesu-nesu terus. Dapat tua engko hoo tenan. Di mana Gus Samsudin ini awalnya sudah pernah viral melawan pesulap merah dan dia juga pernah dipenjara ya. Dia tuh dipenjara dituntutnya 2,5 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara buat acara dan konten itu tukar pasangan kayak swinger gitu. Ngewek-ngewek bersama istri orang, nah, atau suami orang gitu. Kemudian ada Agus karaoke gitu. Agus nyanyi gitu. Jadi kalian tahu ya, kalian pasti tahu kasusnya tapi kalian nggak ngeh namanya Agus juga. Jadi ada ibu-ibu lagi nyanyi karaokean live di Facebook. Si Agus ini datang masuk ke frame-nya ibu-ibu lagi pengajian terus ditikam sampai meninggoy. Nah, itu live terekam di Facebook ibu-ibu lagi karaokean, namanya Agus Karaoke. Alasannya sih karena Mas Agus ini cemburu ya karena istrinya ini deket sama mantan suami gitu. Ini ketiga ada Agus sedih banget, woi. Ini bukan Agus buta ya, Agus sedih gitu kan, memang julukannya Agus sedih ya. Tapi kenapa semua dunia mengentam Agus? Yang sampai sekarang masih jadi trending topik, berapa lama juga ditinggalkan lah gitu. Agus buntung, waduh.
Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jak menyalawi. Agus nih bos, tamplek dong. Di mana Mas Agus Buntung ini mempunyai cara memikat wanita dengan mantra-mantra yang dia punya ya gitu. Mantra-mantra sedikit percaya, setengah percaya. Itu kan di pikiran kamu sekarang karena kamu belum kenal saya. Mantra-mantra Agus Buntung. Kemudian ada Agus Bakar. Agus Bakar ini adalah seorang staf bernama Agus yang dipecat ya dari kantor pajak Lampung Utara, dan gara-gara sakit hati dia membakar kantor Lampung kantor pajak di Lampung Utara ya, anjay, Agus Bakar. Kemudian Agus ST, nah alias Gus Miftah. Iya ST, cangkeme iki lho. Oke ra. Masih, yo kono didol goblok. Kita mengolok-olok penjual ST ya, sampai viral dikatain goblok gitu. Dia adalah nominasi Agus Award 2024. Siapakah pilihan kalian? Nah, coba komen ya. Komen. Siapakah pilihan kalian? Agus siapakah yang memenangkan award ini? Nah, thank you banget buat teman-teman yang sudah memberikan support ya. Dari 1891 Sultan Hongkong kita. Thank you banget. You are the only one yang masih setia nyumbang, kasih support lebih buat Let's Go. Let's Go sangat apresiasi banget. Thank you banget ya. You are the real Sultan. Kemudian dari Khairul Liman 1992. Waduh, 1992 nih. Umurnya udah 33 tahun lu pasti kan? Hah? Udah umur kepala 3 lu ya? Semangat bang, bikin konten Agusnya. Thank you banget ya. Itu deh guys. Di Agus Award kali ini coba menurut kalian Agus siapa yang paling fenomenal? Nah, kalian Agus siapa menurut kalian? Dan sertakan alasannya kenapa kalian memilih Agus itu untuk menjadi Agus Award 2024. Menurut aku Agus Buntung sih ya, karena rayuannya tuh bener-bener top chair guys gitu. Kemarin Let's Go udah sempat ngomong kan gitu. Kalau yang bukan orang buntung, ngomong-ngomongan membacakan mantra seperti Mas Agus, kayaknya itu bener bisa memikat wanita deh gitu. Sekarang Let's Go lagi latihan supaya bisa memikat wanita. Dengan omongan Agus Buntung gitu. Mantra Agus Buntung itu, anjir itu hebat tuh itu. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini. Besok tidak akan ada Mas Agus lagi ya, capek, bosen gitu. Sampai jumpa lagi, bye.